Halo para calon akuntan, ketemu lagi di channel Ruang Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana cara memahami persamaan dasar akuntansi. Pada persamaan dasar akuntansi, teman-teman, kita harus tahu dulu ada rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Kita tahu bahwa golongan harta itu biasanya terdiri dari 5 golongan harta. Apa saja golongan hartanya? Yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Sedangkan golongan utang itu ada utang jangka panjang, ada juga utang jangka pendek. Untuk modal itu ada 2. Yang pertama adalah modal yang terdiri dari harta milik pribadi, ya. Jadi ada harta milik pribadi yang dijadikan modal perusahaan. Kemudian yang kedua ada harta beberapa orang yang dijadikan modal perusahaan, disebut juga saham. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Oke, yuk kita masuk ke contoh soal yang pertama. Mr. J memiliki uang 15 juta yang akan dijadikan modal awal usahanya. Nah, teman-teman, biasanya dalam soal akuntansi itu selalu diawali dengan investasi atau penyetoran uang. Dan dalam akuntansi uang itu berupa kas ya, guys. Nah, buat teman-teman di sana, kalau kita sudah tahu bahwa uang itu adalah kas, maka kasnya bertambah 15 juta. Kemudian kas itu jadikan modal, maka modalnya pun bertambah 15 juta. Penjelasannya seperti apa? Jadi harta Mr. J, karena kas ini berupa harta, maka harta Mr. J 15 juta sama dengan modal Mr. J 15 juta. Jadi harta 15 juta dan modalnya juga 15 juta. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang pertamanya adalah harta sama dengan modal. Sedangkan kita tahu bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Ini karena memang nggak ada utangnya, jadi baru ada rumus yang pertama, yaitu harta sama dengan modal. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk memahami persamaan dasar akuntansi, di contoh soal nomor 2 yaitu Miss Lasmi meminjam uang ke bank sebesar 21 juta. Meminjam uang. Jadi kalau meminjam uang itu tandanya kita dapat uang dong ya. Nah, ketika kita dapat uang berarti uang itu kan kas. Kas itu berarti harta. Ketika dapat uang berarti hartanya bertambah. Jadi ada akun harta, yaitu awalnya Miss Lasmi tidak memiliki harta. Setelah meminjam uang ke bank, Miss Lasmi memiliki utang sekaligus memiliki harta. Nah, jadi ketika Miss Lasmi nggak punya uang, terus pengen punya harta, dia pinjam uang ke bank. Kemudian dia punya harta berupa kas 21 juta, tapi juga berikut Miss Lasmi punya utang ke bank. Maka rumus persamaan akuntansi yang kedua adalah harta sama dengan utang. Oke, lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, di sini agak berbeda ya teman-teman ya. Pak Bakar memiliki motor seharga 13 juta. Berarti Pak Bakar memiliki motor 13 juta yang akan dijadikan modal usahanya. Dikarenakan modal untuk usahanya kurang, Pak Bakar meminjam uang ke bank sebesar 10 juta untuk menambah modalnya. Jadi kita akan tahu dulu. Jadi ini Pak Bakar tuh mau mau bikin usaha. Mungkin usahanya bisa jadi usahanya apa ya? Tukang tahu bulat mungkin pakai motor gitu ya. Karena memang Pak Bakar punya motor, maka
motornya dijadikan modal. Modalnya itu 13 juta. Karena motor ini memiliki harga, maka motor juga termasuk golongan harta. Sehingga apa itu motor? Motor itu peralatan ya. Kalau di dalam harta itu motor itu peralatan. Dengan peralatan itu berarti alat transportasi gitu ya. Jadi hartanya 13 juta berupa apa tuh? Motor atau peralatan 13 juta ya, yang dijadikan modal. Oke, kemudian dikarenakan modal untuk usahanya kurang, Pak Bakar meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Nah, bagaimana jawabannya? Yang ditanyakan adalah berapakah harta untuk usaha Pak Bakar? Jadi hartanya berapa nih? Nah, kita akan tahu. Jawabannya adalah yang pertama adalah modal atau milik pribadi berupa motor itu sebesar 13 juta. Jadi ini modal Pak Bakar ya, karena kan tadi di rumus yang pertama bahwa apa itu modal? Modal itu ada dua, ada modal pribadi, ada juga modal investasi atau saham bersama-sama dengan teman yang lain. Nah, ini adalah modal pribadi atau harta milik pribadi ya. Harta milik pribadi Pak Bakar dijadikan modal, yaitu 13 juta rupiah. Kemudian utang Pak Bakar 10 juta rupiah. Jadi Pak Bakar ini punya utang. Karena apa? Karena pinjam ke bank, ya kan? Nah, ingat ya, dari utang Pak Bakar itu pastinya harta Pak Bakar ada berapa. Jadi uang hasil pinjamannya berapa tadi? 10 juta. Ya, uang hasil pinjamannya 10 juta. Kemudian motor pribadinya juga sebagai modalnya. Jadi utang, jadi ini kita masuk ke rumus yang pertama, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau ditanya harta Pak Bakar ada berapa? 13 juta, motornya ada. Berarti kan peralatannya ada ya kan? Kemudian uangnya juga ada ya kan, kasnya juga ada ya kan, 10 juta. Jadi 13 ditambah 10 juta, harta Pak Bakar yaitu 13 juta ditambah 10 juta, maka hartanya adalah 23 juta. Jadi modal ditambah utang sama dengan harta, atau dibaliknya ya. Rumus yang ketiga adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya adalah kita masuk ke posisi pada akun. Jadi teman-teman, dalam persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi itu ada dua ya. Ada dua posisi akun. Posisi akun itu ada dua. Yang pertama ada bertambah, yang kedua ada berkurang. Jadi posisi akun misalkan ada harta. Hartanya bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian ada utang, utangnya bisa bertambah, juga bisa berkurang. Kemudian modalnya bisa bertambah, juga bisa berkurang. Jadi ada dua posisi akun yang harus dipahami. Dan tolong ini dicatat, karena ini adalah hal yang sangat penting, atau buat lingkaran pada catatan teman-teman di sana ya. Kemudian kita masuk ke hafalkan terlebih dahulu golongan akun di bawah ini. Nah, rumusnya seperti ini ya guys. Nah, harta. Nah, golongan hartanya itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ya, ada akumulasi penyusutan. Kemudian ada utang, golongan utang ada dua, ada utang jangka panjang dan juga utang jangka pendek. Kemudian ada juga modal. Modal itu adalah harta pribadi. Ada yang pertama harta pribadi yang dijadikan modal perusahaan. Kemudian yang kedua harta beberapa orang yang dijadikan modal perusahaan atau disebut saham, ya. Nah, ini ada nanti di pembahasan berikutnya. Nah, ini tolong dihafalkan ya, karena soal berikutnya ini agak menambah wawasan kita. Yuk kita bahas. Pembahasan tambahan yang pertama adalah dua akun yang mempengaruhi modal. Nah, teman-teman perlu dipahami ya, bahwa ada dua akun yang akan mempengaruhi modal pada saat adanya transaksi di persamaan akuntansi. Nanti pada transaksi persamaan akuntansi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi modal. Nah, yang mempengaruhi modal di sini itu yang pertama adalah pendapatan. Jika kita mendengar adanya pendapatan, apa sih pendapatan? Pendapatan itu adalah hasil usaha atau penghasilan kita ketika kita bekerja,
atau misalkan penghasilan perusahaan ketika melakukan suatu penjualan barang itu adalah pendapatan. Jadi ketika adanya pendapatan, maka pendapatan menambah modal, ya. Karena dalam persamaan akuntansi tidak ada akun pendapatan, tidak ada akun pendapatan. Maka kita ambil bahwa pendapatan itu adalah akun yang mempengaruhi modal. Dimana jika ada pendapatan, maka akan menambah posisi modal. Kemudian akun yang kedua, yaitu adalah biaya. Nah, biaya itu apa sih? Biaya itu bisa jadi sesuatu hal yang harus dibayar atau sesuatu yang pada saat periode tertentu atau bulan ini yang memang harus dibayar. Contoh misalkan pembayaran biaya listrik bulan ini. Berarti bulan ini misalkan bulan pada periode Januari misalkan. Nah, di bulan Januari ini kita bayar listrik nih, maka itu termasuk golongan biaya. Nah, jika terjadi biaya atau adanya biaya, maka biaya itu kan menggunakan kas. Kita bayar biaya. Maka secara otomatis modal pun akan berkurang, sehingga posisi modal akan berkurang secara otomatis ketika kita membayar suatu biaya. Jadi bisa biaya air, biaya listrik, ya, biaya transportasi misalkan, atau biaya ongkos kirim lah, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya biayanya. Nah, ini adalah dua akun yang mempengaruhi modal. Sehingga nanti ketika saya bahas ke soal berikutnya, kita akan review lagi dan akan ada soal yang seperti ini. Yuk, kemudian mari kita bahas untuk contoh transaksi yang pertama. Pajak menyetorkan uang untuk modal usahanya sebesar 2 juta. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas ya bahwa ketika menyetorkan uang, menginvestasikan uang untuk modal usahanya, itu pasti akan masuk ke dalam akun harta dan akun modal seperti pada rumus yang pertama. Nah, teman-teman lihat. Di sini saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda ketika ngomongin uang berarti itu adalah ngomongin harta. Dan ketika ngomongin modal ya pasti masuk ke dalam golongan modal. Berapakah nilainya? Nah, di sini uang itu adalah kas. Jadi dalam akuntansi ketika ada uang maka masuk ke dalam golongan kas, sedangkan kas itu adalah golongan harta. Nah, harta bertambah sebesar 2 juta rupiah. Kemudian modal pun bertambah sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini teman-teman yang saya tandain dengan warna, ini harus dihafal ya teman-teman, karena ketika ada kata-kata yang berhubungan dengan uang, maka dia masuk ke dalam golongan kas, sedangkan kas adalah golongan harta. Yang sedangkan ketika ada bahasa modal masuk ke dalam golongan modal. Ini modal ditandain warna merah, harta ditandain dengan warna biru muda, ya. Yuk, lanjut ke transaksi nomor 2. Mari kita bahas. Contoh transaksi yang kedua adalah Pak J membeli peralatan sebesar Rp150.000. Nah, teman-teman lihat. Di sini saya kasih tanda ya. Nah, ketika membeli itu berarti mengeluarkan uang. Ya, kita beli pakai apa? Ya pakai uang, ya kan? Nah, apa yang dibeli? Peralatan. Peralatan itu kan golongan harta. Uang juga tadi golongan harta. Kita beli pakai harta tapi dapat harta gitu loh. Kita beli pakai harta, pakai uang, kita beli harta pakai harta gitu loh. Jadi kayak barter aja gitu. Uang berubah jadi peralatan gitu. Misalkan Pak J beli pulpen, harga pulpen 15.000. Uang Pak J 15.000 dikeluarin, 15.000. Tapi Pak J dapat pulpen seharga 15.000. Kira-kira hartanya bertambah atau berkurang? Ayo. Nah, jadi harta di sini tidak bertambah juga tidak berkurang. Kenapa? Ketika dikurangi kasnya 150.000, maka kita dapat peralatan lagi seharga 150.000. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan ya, hanya merubah posisi akun saja. Yuk kita lihat.
peralatan atau harta bertambah 150.000. Tapi di sisi yang lain, kas atau harta berkurang sebesar 150.000 gitu ya. Jadi kita kan beli pakai kas. Kasnya kita kurangin 150.000 dan peralatannya bertambah 150.000. Oke. Masuk ke contoh transaksi yang ketiga. Mari kita bahas. Pak J membeli perlengkapan sebesar 250.000 secara kredit. Nah, teman-teman, aku kasih tanda ya. Di sini ada perlengkapan, berarti perlengkapan masuk ke dalam golongan harta, sedangkan secara kredit tandanya kita belum bayar atau memang kita ngutang ke orang. Ya, dengan kata lain, ketika kita melakukan pembayaran secara kredit atau pembelian secara kredit, maka secara otomatis kita belum mengeluarkan apa-apa. Kita tidak mengeluarkan uang, tidak bayar ya. Sehingga kita mendapatkan perlengkapan itu karena kita menambah utang. Yuk kita lihat. Perlengkapan atau harta bertambah 250.000. Di sini sudah saya kasih tanda ya bahwa perlengkapan bertambah 250.000 karena kita beli. Kalau beli tandanya menambah perlengkapan ya. Tapi karena kita belinya nggak pakai uang, maka kita pakai utang. Secara kredit, dengan kata lain, tandanya kita membeli perlengkapan tidak menggunakan uang, tapi dengan mengkredit atau menghutangkan. Ya, maaf, bukan menghutangkan. Jadi kita berutang ke orang. Nah, jadi kita punya utang bertambah 250.000. Nah, kok utangnya bertambah sih? Iya, karena awalnya kita tidak punya utang, tiba-tiba kita punya utang dari nol, dari nggak punya sehingga punya, berarti bertambah ya posisinya ya, gitu ya. Jadi kalau mau tahu bertambah ataupun berkurang, lihat dari awalnya kita punya atau enggak. Ya, kalau misalkan kita nggak punya utang, tiba-tiba punya utang, maka utangnya bertambah. Atau misalkan kita punya utang 100.000, sekarang kita ngutang lagi misalkan 250.000, maka posisi utangnya bertambah. Nah, sama seperti ini ketika kita membeli perlengkapan, maka utangnya pun bertambah 250.000. Paham ya teman-teman ya? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Selanjutnya contoh transaksi keempat, mari kita bahas. Yuk. Mohon diingat ya teman-teman. Di sini ada pendapatan sama dengan menambah modal, biaya sama dengan mengurangi modal. Nah, ini adalah contoh transaksi yang tadi aku kasih pembahasan tambahan yang pertama ya teman-teman ya. Yuk. Contoh transaksi yang keempat. Pak J menerima penghasilan sebesar 400.000. Yuk kita lihat, penghasilan di sini adalah pendapatan. Jadi hasil usaha ya teman-teman ya. Tadi kan kita sudah bahas ya bahwa pendapatan itu adalah hasil usaha. Ketika kita bekerja, apakah kita menjual barang, itu berarti penghasilan atau pendapatan. Menerima penghasilan sebesar 400.000. Nah, saya kasih tanda menerima di sini berarti kita menerima uang atau menerima uang ya. Apa yang terjadi dari soal berikut? Jawabannya adalah kas atau harta kita bertambah, kan kita menerima uang, menerima pendapatan, dan pendapatan itu bentuknya uang. Maka kas atau harta bertambah 400.000 rupiah. Kemudian pendapatan bertambah sebesar 400.000. Maaf, bukan pendapatannya yang bertambah, tapi modalnya yang bertambah. Kenapa? Karena pendapatan sesuai rumusnya adalah karena pendapatan menambah modal, sehingga di sini harta bertambah sebesar 400.000 dan modal bertambah sebesar 400.000. Nah, ini yang menjadi kadang teman-teman di sini tidak paham ya tentang pendapatan ataupun biaya, yang ternyata pendapatan itu menambah modal sedangkan biaya itu mengurangi modal. Jadi teman-teman wajib memahami
transaksi ini. Kenapa? Karena dalam persamaan dasar akuntansi itu pasti akan muncul soal-soal yang bersifatnya seperti ini. Ada pendapatan juga ada biaya, sehingga yang akan muncul, yang akan kita taruh nanti di kolom modal ya teman-teman. Nanti kita akan bahas menggunakan kolom persamaan dasar akuntansi ya. Tapi yang ini kita pahami terlebih dahulu atau mengidentifikasi soal tentang persamaan dasar akuntansi. Yuk kita lanjut ke mohon diingat, selalu diingat karena ini adalah soal yang berhubungan dengan pendapatan dan juga biaya. Mari kita bahas. Contoh transaksi yang kelima adalah Pak J membayar biaya listrik sebesar 50.000. Membayar biaya listrik. Nah, jadi ada biaya listrik ya. Jadi biaya listrik yang tadi saya bilang bahwa ketika kita di periode ini ada misalkan bulan Januari, kita bayar biaya listrik bulan Januari. Berarti kita mengeluarkan uang untuk bayar biaya listrik. Maka biayanya yuk, kas atau harta berkurang 50.000. Loh kok berkurang kak? Emang pakai apa? Ya karena kita kan bayar. Kita bayar listrik sehingga kasnya berkurang. Iya nggak? Jadi kita bayar listrik nih. Kalau kita bayar atau mengeluarkan uang untuk bayar, pasti kita menggunakan kas. Maka kasnya berkurang, digunakan untuk membayar listrik sebesar 50.000. Kas di sini adalah golongan harta, maka harta berkurang 50.000. Kemudian di sini adalah biaya atau modal berkurang 50.000. Kenapa? Ya karena kan kita bayar kan. Kita sudah bayar nih ya, kita sudah bayar. Ketika kita sudah bayar, berarti kita kurangi harta kita. Harta kita berkurang, modal juga berkurang, sehingga uang yang kita miliki juga pasti berkurang. Maka modal berkurang sebesar 50.000. Nah, ini adalah rumus untuk pendapatan atau biaya, ketika memang pendapatan dan biaya mempengaruhi modal. Sehingga kalau teman-teman menemukan soal tentang pendapatan atau soal tentang biaya, nah ini adalah jawabannya atau contoh soalnya seperti ini, dan contoh jawabannya juga seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Lanjut nggak? Yuk kita lanjut ke pembahasan tambahan yang kedua. Wah, ada pembahasan tambahan yang kedua. Nah buat teman-teman tolong ya, jadi ketika ada pembahasan tambahan itu berarti ada sesuatu yang catatan penting. Jadi catatan penting ini wajib dipahami karena dari setiap bidang akuntansi atau pelajaran akuntansi banyak sekali yang harus dipahami. Nah ini adalah pembahasan tambahan yang kedua yang mungkin kita wajib memahaminya. Apa itu? Dua akun yang berubah. Dua akun yang berubah. Kas yang belum diterima dari pendapatan disebut piutang. Jadi ada kas yang belum diterima dari pendapatan disebut piutang. Contohnya kayak gimana kak? Contohnya kayak gini ya. Misalkan Pak J mendapatkan penghasilan sebesar 200.000, tapi baru diterima 100.000. Oh maaf, saya ulangi ya. Pak J mendapat penghasilan sebesar 200.000, tapi baru diterima 100.000. Kira-kira yang belum diterimanya apa? Belum diterimanya berapa? 100.000 kan? Ya, yang belum diterimanya adalah 100.000. Nah, yang 100.000 itu adalah piutang. Contoh soal lain misalkan, Bu Irma mendapat penghasilan sebesar 300.000 rupiah, tapi baru diterima 200.000 rupiah. Nah, jadi yang baru diterimanya berapa? 200.000. Maka yang belum diterimanya itu adalah piutang. Berapa? 100.000. Nah, ini adalah akun yang muncul di pertanyaan-pertanyaan pada soal persamaan dasar akuntansi. Yuk, selanjutnya adalah akun yang kedua adalah kas yang belum dibayar, disebut utang. Jadi ada utang, ada piutang ya. Contoh gini deh, perbedaan antara utang dengan piutang. Kamu belum bayar ke orang, kamu punya utang. Kamu belum nerima dari orang, kamu punya piutang. Nah,
gitu ya. Jadi kalau kamu belum bayar berarti kamu punya utang. Dan kalau kamu belum menerima dari orang, tandanya kamu punya piutang. Ya gitu ya. Jadi ada kas yang belum dibayar yang disebut utang. Kemudian ada kas yang belum diterima dari pendapatan disebut piutang. Oke ya. Paham ya untuk pembahasan tambahan yang kedua, mohon untuk diingat. Soal selanjutnya yaitu berhubungan dengan pembahasan tambahan yang kedua, masih dalam persamaan dasar akuntansi. Yuk, selalu diingat ya, kas yang belum diterima dari pendapatan sama dengan piutang, kas yang belum dibayar sama dengan utang. Mari kita bahas. Contoh transaksi yang ke-6. Pak J mendapat penghasilan sebesar 300.000. Tapi baru diterima 200.000. Nah, seperti contoh yang aku bahas tadi ya teman-teman. Jawabannya adalah kasnya bertambah 200.000. Kasnya dari mana? Karena baru diterima. Ya, baru diterima dan sudah diterima sebesar 200.000 rupiah. Atau kas hartanya bertambah 200.000. Pendapatannya berapa kak? Pendapatan seluruhnya berapa di situ? Penghasilannya itu 300.000 ya teman-teman. Berarti pendapatan menambah modal. Maka modal bertambah sebesar 300.000. Kemudian harta yang belum diterima adalah piutang. Sedangkan piutang golongan harta. Sehingga harta bertambah 100.000. Gitu ya. Ini adalah pembahasan untuk tadi ya, pembahasan tambahan yang kedua tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi ada piutang juga ada utang. Oke ya, nanti kita akan bahas ke kolom persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya mohon diingat ya teman-teman ya. Nah, kas yang belum diterima dari pendapatan yaitu piutang, kas yang belum dibayar yaitu utang. Contoh transaksi yang ke-7. Pak J membeli perlengkapan tapi belum dibayar sebesar 50.000. Belum dibayar ya, sama kayak tadi ya. Jadi ini adalah rumus daripada utang. Perlengkapannya bertambah. Iya dong, kita beli walaupun belum dibayar pasti dapat perlengkapan. Nggak mungkin misalkan, "Bang, aku beli dong perlengkapan tapi aku belum bayar." Kata si abangnya, "Oh maaf ya, kalau belum bayar perlengkapannya nggak dapat." Ya nggak mungkin lah, namanya juga kita ngutang. Kalau ngutang tuh pasti dapat perlengkapannya, ya nggak? Yuk, jadi perlengkapannya bertambah nggak? Bertambah dong 50.000. Nah, hartanya berarti bertambah sebesar 50.000. Kemudian kas yang belum dibayar, akhirnya kita belum bayar, maka utangnya bertambah ya teman-teman ya. Utangnya bertambah sebesar 50.000 ya. Jadi utangnya bertambah sebesar 50.000 rupiah. Jadi utang bertambah, harta juga bertambah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kita masuk ke kolom persamaan dasar akuntansi, membahas tadi soal yang sudah dibahas ya teman-teman. Ya, baik teman-teman, ini adalah soal yang tadi sudah kita bahas ya. Cuman karena tadi hanya membahas tentang identifikasinya, belum membahas tentang bagaimana mencantumkan catatan atau uang yang tadi atau nominal yang tadi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Di dalam kolom persamaan dasar akuntansi ini ada nomor, ada transaksi, ada harta. Nah ini ya, ada harta ya, ada utang dan juga ada modal. Yuk teman-teman, selanjutnya kita akan coba bahas. Tadi soal nomor pertama atau transaksi yang pertama adalah Pak J menyetorkan uang untuk modal usahanya sebesar 2 juta. Buat teman-teman tadi yang sudah mencatat, kita catat di kolom persamaan dasar akuntansi. Maka kasnya bertambah atau harta bertambah ya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian modalnya bertambah sebesar 2 juta rupiah. Masuk ke bukti transaksi yang kedua ya.
Masuk ke transaksi yang kedua, yaitu Pak J membeli peralatan sebesar berapa? Pak J membeli peralatan sebesar 150.000, maka peralatannya bertambah 150.000 dan kasnya berkurang 150.000. Nah, ini mohon dipahami ya, nanti ini berkurang atau minus ya. Ini aku kasih tanda di sini ada minus ya. Jadi ada kasih tanda, aku kasih minus di sini ya. Minus 150.000. Kenapa dipakai kan? Uangnya atau kasnya dipakai buat beli peralatan. Oke. Lanjut ke transaksi yang ketiga, Pak J membeli perlengkapan sebesar 250.000 secara kredit. Yuk, secara kredit teman-teman. Perlengkapan secara kredit, maka perlengkapan bertambah ya teman-teman ya. Perlengkapan bertambah 250.000 karena belinya secara kredit, jadi kita punya utang, maka utangnya pun bertambah sebesar 250.000 rupiah. Selanjutnya di transaksi yang keempat, Pak J menerima penghasilan. Yuk, penghasilan 400.000. Nah, sesuai dengan kata itu adalah penghasilan sebesar 400.000 rupiah. Jadi kalau penghasilan kita dapat uang nggak sih? Dapat uang dong ya. Dapat uang sebesar 400.000 rupiah. Karena penghasilan itu golongan apa tadi? Pendapatan ya teman-teman ya. Oke. Ya, karena pendapatan itu menambah modal, maka modalnya pun bertambah sebesar 400.000 rupiah. Oke, lanjut ya. Transaksi yang kelima yaitu Pak J membayar biaya listrik sebesar 50.000. Membayar biaya listriknya ini, jadi yang transaksi yang keempat dan kelima ini hal-hal yang mempengaruhi modal ya. Ada pendapatan juga ada biaya. Yuk, bayar biaya listrik. Bayar biaya listrik pakai apa sih? Pakai kas dong ya kan? Kasnya berkurang. Ingat di sini kasnya berkurang dan aku udah kasih minus di sini ya teman-teman ya. Ini udah dikasih minus 50.000 rupiah. Kemudian modalnya berpengaruh nggak ya? Modalnya juga berkurang sebesar 50.000 rupiah. Ini juga minus ya teman-teman ya. Oke, ini minus 50.000 dan kasnya juga 50.000. Jadi harta berkurang 50.000, modal juga berkurang 50.000. Nah, masuk ke pembahasan yang ini ya. Nah, ini transaksi yang ke-6 dan ke-7 ini membahas tentang pembahasan tambahan yang kedua, yaitu tentang piutang dan juga utang. Pak J mendapat penghasilan sebesar 300.000, tapi baru diterima sebesar 200.000. Yuk, baru diterimanya berapa? 200.000 ini ya. Nah, baru diterimanya berapa? 200.000. Maka kas yang diterimanya adalah 200.000. Ya, kasnya bertambah ya 200.000. Nah, yang belum diterima itu apa namanya? Piutang. Oke, jadi piutangnya berarti piutangnya bertambah sebesar 100.000. Maka harta ada jumlahnya 300.000. Pendapatan itu apa sih? Pendapatan itu berarti menambah modal, maka modal yang didapatnya berapa ini? 300.000 ya. Oke, 300.000 rupiah. Jadi jumlah harta 300.000 dan jumlah modal 300.000. Selanjutnya yang terakhir adalah Pak J membeli perlengkapan tapi belum dibayar. Berarti kalau beli perlengkapan pastinya perlengkapannya bertambah dong. Perlengkapan bertambah 50.000 karena belum dibayar, berarti utangnya bertambah 50.000 karena kan kita nggak pakai apa-apa, kita belum bayar. Sehingga perlengkapan bertambah 50.000, utang bertambah 50.000. Nah, sampai sini teman-teman contoh dari persamaan dasar akuntansi. Belum tentu ini belum beres ya teman-teman. Untuk membuktikan bahwa harta sama dengan utang ditambah modal, teman-teman harus menjumlahkan ada berapa jumlah uang di harta, jumlah uang di utang, dan jumlah uang di modal. Yuk kita jumlahkan sama-sama. Kita jumlahkan ya teman-teman. Kita jumlahkan dulu di sini berapakah jumlah dari
Ya, untuk kasnya itu berjumlah 2.400.000, kemudian untuk piutangnya 100.000, kemudian untuk utangnya berapa ya? Untuk utang 300.000 dan untuk modal ada 2.650.000. Yuk kita lihat dan kita bahas di sini berapakah harta yang ada. Kita akan bahas berapakah harta yang ada di sini ya teman-teman ya. Berapakah harta yang ada? Jadi harta yang ada di sini sebesar berapa nih? Rp2.950.000. Kemudian ada utangnya berapa? Utangnya 300.000 dan modalnya 2.650.000. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu utang dan modalnya berapa. Yuk, utang dan modalnya itu berarti 300 ditambah 2.650.000. Maka nominal dari utang ditambah modalnya itu sama dengan harta. Nah, gini teman-teman ya. Jadi hartanya 2.950.000 dan utang ditambah modalnya itu 2.950.000. Maka yang disebut harta sama dengan utang ditambah modal, nominalnya adalah harta itu 2.950.000 dan utang ditambah modal 2.950.000. Maka persamaan dasar akuntansi dengan rumus harta sama dengan utang ditambah modal sudah selesai kita lakukan. Nah, baik teman-teman, inilah pembahasan untuk persamaan dasar akuntansi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen juga. Share juga video ini agar bermanfaat. Jangan patah semangat, kita akan perjuangkan sampai dengan balance. Salam akuntansi.